warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hima Mesin FTWNY dalam program Mechanical Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk menggunakan software Mastercam. Di sini saya menggunakan software Mastercam versi tahun 2022 Student Education atau Home Learning Edition. Nah, untuk job yang akan saya kerjakan itu adalah job yang kemarin ada di CNC Training Mechanical BRUNY 2021. Berikut untuk gambarnya. Oke, langsung saja kita menuju ke software Mastercam. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan saat menggunakan software Mastercam adalah memunculkan garis 0 atau koordinat dengan menggunakan kontrol pada keyboard kita menggunakan F9. Nah, maka akan muncul garis plus seperti ini. Lalu langkah selanjutnya memilih mesin, kita masuk ke menu machine, kemudian kita gunakan lathe, kita pilih default. Selanjutnya kita menggunakan menu wireframe, kemudian menggunakan menu line endpoint. Nah, untuk garis yang pertama akan saya buat, saya dari titik 0 di sini, saya tarik ke sebelah kiri. Untuk panjangnya ini adalah 124. Kita masukkan di sini 124 mm. Lalu kita gunakan OK and create new operation. Kemudian kita mulai lagi dari titik 0 di sebelah sini, kita tarik ke atas. Untuk yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian belakang ini. Nah, di sini ada diameter 36. Saja kita masukkan di sini 36 dibagi 2. Nah, di sini mengapa dibagi 2? Karena untuk membuat program pada CNC bubut atau lathe ini kita menggunakan gambar setengah diameter. Lalu kita gunakan OK and create new. Kemudian kita cari. Nah, di sini lalu kita klik, lalu kita tarik ke sebelah kiri lagi sepanjang 40 mm. Oke. Setelah itu kita buat diameter yang besar. Di situ adalah diameter 50. Setelah diameternya adalah 25. Nah, di sini sudah ada garis 18 mm. Kita di sini masukkan 25 dikurang 18 mm. Kita tekan OK. Kemudian kita tarik garis ke sebelah kiri sepanjang 10 mm. Kemudian kita tekan OK. Lalu selanjutnya kita masuk ke ujung sebelah sini. Nah, di ujungnya ada ulir M16 kali 1,5. Berarti untuk panjangnya dia adalah 16 dibagi 2 adalah 8. Kita tekan OK. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan sepanjang 16 mm. Oke, kemudian ada alur, kita tarik ke bawah sepanjang 3 mm. Untuk lebar alurnya itu adalah 5 mm. Kemudian kita kembalikan lagi, dia di sini adalah diameter 16, kita masukkan di sini 3. Dan oke, lalu kita tarik ke kanan lagi sepanjang 15 mm. Nah, lalu untuk pembuatan tirus di sini, kita hanya diberi panjang tirus dan besar sudut tirusnya adalah 45 derajat. Untuk membuatnya, saya bisa menggunakan trik seperti ini. Untuk di sini kita bikin garis bantu, kita tarik ke atas, ukurannya bebas, lalu kita tarik garis dari titik di sini menuju ke bawah. Nah, untuk membentuknya, di sini kita masukkan, sudut membentuknya adalah 45 derajat, kita bagi menjadi 2. Nah, di sini secara otomatis Mastercam akan menghitung. Nah, di sini terdapat ada satu kesalahan. Untuk garisnya dia terbentuk ke arah yang berlawanan. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan fitur mirror yang ada di Mastercam. Tapi kalau saya biasanya menggunakan trik seperti ini. Ini sudah sudut yang terbentuk, maka di sini akan saya tambahkan 180 derajat. Maka secara otomatis dia akan ke arah yang benar. Kita tekan OK di sini. Nah, untuk garis-garis yang tidak terpakai, kita gunakan menu trim. Di sini saya menggunakan divide. Klik di sini, ini, lalu, nah, maka untuk konturnya sudah terbentuk seperti ini. Lalu yang perlu kita tambahkan lagi adalah
menu fillet di sini dan chamfer. Untuk yang pertama saya akan melakukan fillet. Untuk filletnya kita bisa masuk dari menu wireframe di sini, lalu kita rubah jadi ini fillet. Untuk radiusnya yang terbentuk adalah diameter R3 dan R5. Di sini dia defaultnya adalah R5, lalu kita klik aja di sini. R5 sudah terbentuk, kita tekan GN Grid. Setelah itu kita rubah menjadi R3, kita klik di sini. Setelah itu kita tekan OK. Lalu untuk memberikan chamfer di sini, kita menu fillet ini kita klik di bawah. Kita gunakan di sebelah ada chamfer entries. Untuk entriesnya di sini adalah chamfer 1 mm dan di depan ada 1 mm. Kita gunakan ini distance. Kita rubah jadi 1 mm, lalu kita klik di sini. Lalu di depan sebelah sini. Untuk sudut yang ada di sini untuk ulirnya itu biasanya nanti sudah terbentuk dengan sendirinya. Di sini ada 2 kali 30. Kita masukkan di sini. Kita rubah menjadi distance and angle. Di sini kita rubah menjadi 2 mm dan angle-nya di sini kita rubah menjadi 30. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Kalau untuk pemilihan garis di sini berpengaruh pada sudut yang terbentuk ya. Kita coba ulangi. Di sini kita undo. Lagi di sini, kemudian kita gunakan fillet tadi, chamfer. Nah, saya akan menggunakan sini dan di sini, maka sudut yang terbentuk dia akan berbeda arahnya. Itu juga dengan di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan OK. Lalu untuk selanjutnya sini turning. Untuk yang pertama saya biasa melakukan declare tool. Kita gunakan yang pertama di Lead Tool Manager. Lalu kita declare tool yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan pahat kiri seperti ini. Kita masukkan di sini untuk pahat roughing-nya dan kita gunakan finish kiri seperti ini. Nah, kita edit. Untuk menunya seperti ini, kita akan insert. Di sini udah 0,8, nggak perlu saya rubah lagi. Lalu untuk parameter di sini. Nah, untuk tool number ini perlu diperhatikan. Untuk fit rate di sini saya untuk pengasaran saya gunakan 0,3 mm per revolution. Nah, untuk plung rate-nya di sini saya biasa menggunakan 0,2. Lalu untuk spindle speed di sini saya menggunakan RPM. Teman-teman juga bisa menggunakan CS atau cutting speed dari bahan yang teman-teman gunakan. Di sini saya memberikan untuk proses roughing, kita asumsikan kita menggunakan bahan aluminium. Ini di sini kita masukkan 1000 rpm. Oke, setelah itu kita centang di sini, lalu kita masuk ke path finishing kita. Saja kita masuk ke parameters. Untuk tool number-nya saya rubah di sini jadi nomor 2. Ini juga nomor 2, lalu tool station number di sini nomor 2. Untuk fit rate pada proses finishing saya menggunakan 0,2 mm per revolution, untuk plung rate-nya 0,1. Lalu untuk spindle speed di sini saya menggunakan RPM, saya rubah di sini jadi 2500 RPM. Lalu kita tekan OK. Lalu untuk tool selanjutnya itu adalah tool groove atau alur. Di sini saya menggunakan tool groove. Kita cari untuk groove-nya, gunakan yang OD atau outer diameter groove. Lalu kita rubah di sini parameter, kita tool number-nya di sini saya berikan nomor 3, tool offset nomor 3, tool station nomor 3, back offset number nomor 3. Untuk fit rate di sini 0,1,
Untuk langret sama, untuk spindle-nya di sini kita gunakan RPM. Untuk proses pengaluran itu biasanya kita gunakan RPM yang di bawah proses pemakanan. Di sini saya berikan 700 RPM. Kemudian kita tekan OK. Lalu yang terakhir itu adalah ulir, sorry. Untuk path ulirnya kita cari di sini. Ada group, arrow, ini ide atau path insert. Nah, di sini ada treat. Ini ulir kiri kecil, ulir kiri medium, ulir kiri large atau besar. Ini kita menggunakan yang ulir kanan medium. Di sini kita rubah lagi untuk tool number-nya. Di sini dia nomor 4, offset nomor 4, station nomor 4. Untuk bitrate di sini saya menggunakan milimeter per revolution. Nah, milimeter per revolution di sini saya memberikan 0,3. Kemudian untuk spindle speed dia udah otomatis terkalkulasi. Nah, kita tekan OK. Ini udah teman. Lalu kita gunakan di sini sudah 4 grup 1 properties. Kemudian kita setting untuk benda kerjanya. Di sini langsung kita masuk left spindle. Nah, kita gunakan masuk di properties. Untuk outer diameternya di sini kan 50. Nah, kita asumsikan kita menggunakan bahan aluminium dengan diameter mentah atau pejal itu sebesar 2 inch. 1 inci itu adalah 25,4 mm. Maka untuk diameter 2 inci itu berarti 50,8. Kemudian untuk panjangnya kita bisa pilih di sini, select panjangnya sudah otomatis seperti ini. Kita tekan OK, kemudian kita setting chuck. Kita masuk ke properties. Kita masuk ke parameter. Nah, seperti ini, from stock. Untuk yang akan kita kerjakan di bagian belakang sini itu adalah 50 mm pertama. Kita di sini bisa memasukkan, dia mencekam sepanjang 60 mm. Setelah itu, lalu kita tekan OK. Lalu untuk toolpath kita masuk ke menu turning di sini dan kita gunakan drag. Di sini kita pilih dari sini. Oh, sorry. Kita menggunakan bukan yang material, bukan yang chain, kita gunakan yang single. Kita unselect all dulu, kemudian kita klik dari sini sampai di sini. Ini hasil di sini untuk chambernya. Jadi saya ulangi. Sini seperti ini. Sini kita rubah arahnya. Merubah arah di sini kita menggunakan isi plan chain area seperti ini. Reverse di sini satu di sini kita rubah arahnya dari ini dan terakhir OK.
prima, dan untuk finishing nanti itu kita equal step. Untuk depth of cut atau penyayatannya di sini maksimal 0,5 mm. Lalu kita tekan OK. Lalu kita masuk ke finishing. Sama kita gunakan material. Sini kita reverse chain-nya kita masuk ke sini. Lalu kita tekan OK. Untuk toolnya kita rubah ke tool finishing. Sudah kita setting tadi di awal. Kita tekan OK. Maka untuk bagian belakang ini sudah bisa dikerjakan. Untuk mengecek pekerjaan kita bisa masuk ke menu machine di sini, lalu kita gunakan simulate. Oke. Kita tunggu di sini. Ya kan seperti ini. Coba di sini. Oke. Nah, di sini mengapa cuma muncul program finishing? Karena di sini saya lupa untuk mencentang proses pemakanan roughing di sini. Kita gunakan menu select all operation, kemudian kita masuk ke menu simulate. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat simulasi mesin berjalan. Di sini tidak terlalu terlihat. Di sini akan saya pelankan lagi dan kita naikkan ke precision-nya. Maka untuk pergerakan tool, dia akan menyayat sedalam 0,5 mm. Sini kita percepat sedikit. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya di sini kita akan membalik benda kerja yang telah kita kerjakan di sini. Kita membaliknya kita dapat dari menu turning di sini, lalu kita pilih flip stop. Untuk original position di sini tidak perlu kita rubah. Lalu transfer positionnya kita rubah di sini. Select kita rubah ini. Kemudian untuk original position, untuk chuck diameternya di sini kita pilih di diameter 50. Karena tadi 2 inch, maka original positionnya di 50,8. Kemudian untuk Z positionnya itu ada di minus 45,5 mm. Kemudian untuk final positionnya kita pilih diameter di sini, kita gunakan. Kita akan cekam di diameter 40 di gunakan di sini. Oke. Untuk final positionnya kita akan cekam di panjang minus 40. Kita tekan oke. Nah, geometri. Oh, di sini saya belum transfer. Untuk transfer geometri di sini ada transfer geometri, lalu kita klik select di sini, lalu kita blok untuk geometri yang akan kita transfer. Lalu kita end selection dan kita tekan oke. Nah, di sini ada salah karena benda kerja di sini dia sebenarnya harus berada di kuadran 2 karena kita menggunakan mesin bubut. Sini flip stopnya akan saya ubah. Parameter. Untuk transfer positionnya di sini dengan gunakan ini. Oke, minus 104. Lalu kita tekan oke. Maka dia akan terbalik seperti ini. Kemudian langsung kita masuk ke menu roughing. Kita gunakan material seperti tadi. Kita mulai dari depan sini sampai ke terus. Kita tekan OK. Nah, kita rubah ke roughing tool. Lalu kita tekan, kita cek di sini dan 0,5 sudah sama. Oke, lalu tinggal kita tekan OK di sini. Kemudian masuk ke menu finishing. Sama menggunakan material seperti tadi di awal, kita di sini sampai ke sini. Kemudian kita tekan OK. Gunakan pahat finishing. Lalu kita tekan ini, kita cek finish step udah 00. Lalu kita tekan OK. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan alur di sini. Kita gunakan toolpath groove di sini.
Lalu kita gunakan di sini chain. Kita tekan OK. Kita gunakan material sama dari sini sampai ke sini. Lalu kita tekan OK. Nah, itu kita rubah ke tool nomor 3 yang telah kita declare di awal tadi. Di sini sudah grup ini kita rubah. Di sini stock clearance 2 mm. Untuk pergeseran dari pahat, saya menggunakan 75% dari lebar pahat yang ada. Lalu di sini kita masuk ke groove finish. Di sini finish step sudah 000. Dan lalu kita tekan OK. Setelah itu kita untuk pengerjaan treat atau ulir. Kita masuk di toolpath treat. Kemudian kita gunakan tool nomor 4 yang telah kita declare di awal. Di sini fitrate 500. Kita gunakan meter per revolution. Untuk ini spindle 410 saya rasa sudah cukup. Terus treat shape. Nah, untuk treat shape di sini itu bisa kita menggunakan select from table. Nah, di sini kita gunakan metric M profile. Untuk di jobnya itu tertera dia adalah M16 kali 1,5. Maka di sini adalah mayor diameternya, basicnya adalah 16. Untuk leadnya 1,5. Lalu kita pilih di sini, lalu kita tekan OK. Maka secara otomatis untuk yang ada di sini terisi semua. Untuk start positionnya di sini. Nah, kalau kita pilih di depan sini kan 0. Nah, untuk pengamanannya di sini saya berikan 2 mm. Lalu untuk end position, nah, untuk ulurnya kan berada di sini, maka saya akan memberikannya di sini. Nah, minus 16. Dan untuk trade cut parameter, stock clearance 2 mm. Untuk acceleration clearance atau pengamanan dari benda kerja ada 10 mm. Overcut-nya nggak usah diisi, nggak masalah. Finish first launch ini udah nggak di nol aja, nggak masalah. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini untuk pengerjaannya sudah selesai, tinggal kita simulasikan. Kita select all program, kemudian masuk ke menu machine, kemudian kita simulasikan. Kita play di sini. Nah, maka otomatis dia akan dibalik seperti ini. Untuk pengerjaan di depan seperti ini. Masuk ke finishing, pembuatan groove, kemudian pembuatan ulir. Mungkin demikian untuk pengerjaan menggunakan software Mastercam untuk CNC bubut menggunakan pada pelatihan CNC Mekanika Fair 2021. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.